Cinawi rakyat nangawangun ngahiji desana desa Sumbersari hayu urang sadaya ngabakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para pemirsa Serena, tepang deh di channel YouTube-na Pilemburan. Berhubung anu diajak nyariosna bahasa Indonesia, orang ku bahasa Indonesia nya. Sadacana kumaha Polri Serena da ramang, mudah-mudahan da ramangnya sarehat. Tong hilap dukung terus channel YouTube-na Pilemburan nya, tong hilap subscribe, like, sarang komen. Baik teman-teman, kita pakai bahasa Indonesia sekarang ya. Kita lagi bersama seorang pengusaha di bidang kuliner. Nama kulinernya itu bergelut di makanan bakso ya bang ya. Oke, baik, kita kenalan dulu nih sama si abang. Bang, gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Dengan abang apa namanya bang? Kenalan dulu. Biasa dipanggil Bang Iin. Aduh Bang Iin, kita cut dulu sebab ada yang beli kayaknya nih. Kita ya. Ini langsung aja bro, di situ kelihatan live. Kita ini lagi sambil jualan pemirsa gitu. Sambil jualan ya, menunggu senggang waktu kita ngobrol ya bang. Kita nanti sambung lagi guys. Oke. Oke pemirsa, kita lanjut kembali. Tadi ada yang beli. Kalau kita bang, kenalan dulu bang. Abang siapa namanya bang? Biasa dipanggil Bang Iin di sini. Oh Bang Iin. Bang Iin, ini bentuk usahanya usaha kuliner apa bang? Bakso ya? Ya, kita main di bakso sama mie ayam. Bakso sama mie ayam. Udah lama bang? Baru sih, baru sekitar 4 bulanan. Oh gitu. Baru 4 bulan. Oh berarti awal mulanya abang ada inisiatif untuk buka usaha bakso ya. Bakso. Apa motivasi abang kok? Awal mulanya apa sih bang? Milih bakso gitu? Enggak, maksudnya awalnya tadinya kerja atau gimana gitu kan? Dulu pernah kerja, cuma saya perhatiin orang jualan itu ternyata pendapatannya itu jauh lebih besar daripada orang yang kerja. Daripada karyawan ya? Daripada karyawan. Iya. Kalau dilihat pendapatan per hari itu jauh lebih besar pedagang ketimbang karyawan. Kalau dilihat per bulan mungkin kelihatannya karyawan. Ya. Terus dari segi waktu juga kayaknya lebih bebas ya bang ya. Kalau karyawan kan ditekan sama waktu ya. Ada aturan yang harus diikuti. Pagi harus masuk kerja, kemudian pulangnya jam sekian kan gitu. Ada tuntutan waktu. Kalau pengusaha kan bebas ya, mau libur kapanpun gitu. Terus apa lagi bang? Gimana lagi tuh? Kalau awal mula main di bakso itu, kita tuh sebenarnya pecinta bakso. Jadi di mana ada bakso, biasanya itu selalu dicari lah. Yang beda ya baksonya. Nah, kita tuh selera orang kan beda-beda ya. Betul. Beda-beda. Dari sekian banyak yang jual bakso, dari sekian banyak bakso yang kita makan. Isna nano aya. Isna nuju balanja kan? Nuju balanja lah. Nuju karosong barangna. Kin ka dieu dewe Kang. Lanjutkan. Dari sekian banyak bakso yang dimakan, kita tuh kayak pengen bakso dengan rasa yang kita buat sendiri. Karya sendiri ya. Jadi
rasanya tuh sesuai sama keinginan kita. Akhirnya bentuk bakso. Yang menjadi keunikan abang kan pengen yang beda nih dari yang lain. Abang nyiptain karya itu seperti apa bang? Baksonya apa? Kalau Bisa bakso, diceritakan gitu. kalau bakso pada umumnya Nah, bulat kan? itu kan bulat, Tuh. paling dibentuk agak diiris lah biar agak ngembang. Paling besar, kecil Ah, kan gitu gitu. kan. Oh, lebih besar gitu. Nah, saya orang kalau makan bakso itu kan pasti pakai mangkok. Betul lah bang, masa pakai Ya, itu dia. Saya Pakai daun. terinspirasi dari itu. Jadi oh gitu. kenapa nggak mangkoknya juga biar bisa dimakan, kita bikin dari bakso kan gitu. Jadi akhirnya kita eksperimen bikin bakso dalam bentuk mangkok. Tuh guys. Jadi kita makan di mangkok. Kita makan di mangkok. Mangkoknya bisa Bisa dimakan. dimakan. Dan mangkoknya juga terbuat dari bakso. Bakso. Itu unik loh guys. Itu kalian bisa datang langsung ke apa ini Desa Sinangsari, Kabupaten Subang lah kalau di luar kota Subang. Tepatnya di Desa Sinangsari di Dusun Kerajaan Kerajaan Tengah. Cari aja. Pokoknya ada balai desa, pokoknya di kantor desa deket guys. Tanyain aja bakso mangkok, udah bakso mangkok Mang Iin. Terus cekurang sedang mampir deh, Bang gitu. Udah inilah walaupun durasi waktunya 4 bulan, tapi dengan keunikan bakso Mang Iin itu sudah booming guys, sudah gaungnya udah bahkan di luar desa. Orang kota pun datang ke sini karena rasa penasaran mereka ke bakso mangkok Mang Iin. Nah, bisa datang guys, kuliner yang sok kuliner gitu. Kita balik lagi ke topik bang. Tambahan satu lagi, kalau bingung, kalau mau datang tapi masih bingung, cari aja di Google Maps Oke. bakso Haredang Sindangsari. Bakso Haredang Sinangsari Google Map. Nah, nanti kalian bakal diarahkan tuh jalannya. Jadi jangan takut nyasar ya bang. Keren, terus jadi gitu ya bang. Jadi awalnya abang memang kerja, punya pemikiran wah kita kerja melihat orang yang berwirausaha ternyata penghasilannya jauh lebih besar gitu kan, sehingga Bang Iin beralih ingin mencoba di bidang usaha kuliner. Tentunya pasti tidak akan mudah ya bang. Namanya orang ngerintis di awal nggak ada yang mudah. Betul. Nah justru yang saya salutkan pemirsa Bang Iin ini walaupun 4 bulan karena mungkin pengalaman kerjanya beliau di dunia marketing ya bang dulu ya, dia jago pada akhirnya selama 4 bulan tersebut sampai terkenal lah, bisa dikatakan terkenal walaupun durasi waktunya segitu sangat luar biasa itu bang ya. Ya, lumayan lah. Terus untuk target-target kedepannya gimana bang? Untuk sementara bakso mangkok ini untuk wilayah Subang aja ya. Ya. Walaupun udah banyak dari beberapa daerah lain yang datang, cuma saya masih belum puas. Betul. Belum puas. Jangan merasa puas ya Ya. bang. Nah, Minimal untuk Subang aja, minimal ketika orang dengar bakso mangkok langsung terlintas di pikirannya, oh bakso Haredang. Minimal itu aja dulu. ya. Jadi masih ekspansi, harus terus banyak-banyak ngenalin produk. Nah, Itu target saya. jadi bakso mangkok Haredang gitu ya. Ya. Jadi bisa dijadikan inspirasi buat yang lain yang mungkin di luar sana ada yang terkena PHK mungkin ya bang, mungkin nggak diterima kerja, kemudian bingung untuk mencari uang gitu kan. Nggak ada salahnya ini inspirasi buat teman-teman semua yang melihat konten ini. Jadi ternyata nggak ada yang sulit ketika ada keinginan ya bang. Nggak ada jalan bang. Kalau sulit sih wajar lah, namanya usaha, namanya apa, pengen mencapai keinginan itu
sulit wajar, tapi Butuh perjuangan. jangan sampai nyerah gitu. Gini bang, itu gimana sih bisa sampai karena waktu nih kan 4 bulan bang ya, kok bisa sampai kan booming gitu. Saya lihat ada di luar desa sampai di orang kota bahkan datang ke sini gitu. Itu gimana sih bang bisa gitu? Gini, pertama saya harus punya ini yang ada dalam pikiran saya pada waktu itu, waktu awal buka. Pertama itu saya harus punya produk yang menarik perhatian orang. Cobalah saya bikin bakso naga. Ketika saya punya produk yang punya potensi untuk menarik perhatian orang, tugas selanjutnya bagaimana orang tahu. Bagaimanapun bagusnya produk saya, kalau orang nggak tahu kan nggak akan tertarik kan gitu. Jadi bagaimana caranya supaya orang tahu. Nah, salah satu cara yang saya pakai, yang saya perhatiin di sini, rata-rata masyarakat sini masih banyak yang pakai Facebook. Betul, Facebook ya, media sosial. Nah, media sosial. Saya coba main di market Facebook, itu lewat iklan di Facebook. Oh, bang. Ketika produk menarik, bikin konten, bikin rupa supaya orang tertarik, sebarin sebanyak-banyaknya, itulah melalui iklan di Facebook. Nama Facebooknya apa bang? Nama Facebook kalau pribadi namanya Bang Iin. Oh, Facebooknya Bang Iin, cari bang, cari pemirsa, cari terus. Kalau nama baksonya namanya Bakso Haredang Sindang Sari. Di Facebook ada ya? Facebook ada fanpage. Berarti pas searching itu tulis aja bang bakso mangkok Haredang langsung. Ya bisa. Kayaknya nggak jarang ya nama bakso mangkok gitu. Bakso mangkok ya. Jarang ya. Nggak tahu kalau di sini nih, di sekitaran Subang ya. Subang. Masih belum banyak. Pak. Saya baru dengar sih. Asik. Tapi entah mungkin kalau di kota Jakarta, Bekasi sekitarnya mungkin mah udah ada. Ada ya. Kreatif nih Bang Iin. Berarti tentukan dulu produknya yang unik gitu, karya sendiri. Sulit loh guys berkarya tuh, tentukan karya produk, kemudian kita pikirkan bagaimana caranya produk kita bisa diketahui sama orang. Setelah diketahui pasti beli ya. Biasanya jadi gini, kalau makanan, kalau produknya itu makanan, semakin sering orang lihat itu semakin sering meludah, biasanya kan gitu. Kalau kelihatannya mantap ini, keinginan itu kan semakin besar Cek orang kan Sunda mah gitu. kabita tuh. Nah, gitu. Benar. Semakin sering penasaran, semakin sering lihat, semakin sering pengen ngerasain, semakin penasaran kan gitu. Semakin penasaran, semakin kuat dorongan untuk datang. Ketika orang udah banyak datang, nah tugas selanjutnya bagaimana ngejaga orang supaya sering datang. Otomatis pertama rasa harus ya kualitas minimal ada dari rasa. Yang kedua tempat, Pelayan kenyamanan tempat. tempat di sini enak bang. Jadi guys bisa foto-foto, selfie, pokoknya cocok lah sama pasangan mah. Malam juga bisa ya bang ya? Bisa. Kalau mah malam bari bobogohan makan bakso, mantap. Bobogohan tuh pacaran ya? Pacaran. Cek orang Sunda mah bobogohan. Sambil nganjang gitu ya. Sambil aja. Oh iya, satu lagi promo. Selama kita buka bakso, promo berjalan dan nggak akan pernah putus. Itu buat siapapun yang ulang tahun, di hari ulang tahun itu gratis 1 porsi bakso atau mie ayam. Nah, itu sebagian dari strategi market abang ya gitu ya. Kira-kira begitu ya. Ada yang tamu bobodo dicek dah ke KTP na di sini bang itu nunggu kita ya bobo bisa ulang tahun. Harus dicek dulu KTP-nya bang ya. Oh iya bener nih tanggal sekian ulang tahun. Bagus banget. Abang kok bisa bertahan gitu?
ketika abang mungkin pertama kali 1 hari 2 hari 3 hari gak ada yang beli gitu kan? Kalau saya mikirnya gini, ketika kita mulai untuk usaha gitu, itu kan saya mikir ada beberapa Ini trik-triknya langkah. guys, trik-triknya. Ada beberapa langkah yang harus kita lewati sampai dalam posisi yang kita mau kan gitu. Ada beberapa fase lah ya. Nah, Nah, fase pertama itu kita harus punya produk, itu yang saya bilang tadi, kita harus punya produk tentukan untuk produknya. menarik perhatian orang. Ketika kita udah punya produk, kita jualan. Yang kedua, bagaimana caranya supaya orang banyak tahu. Nah, di sini biasanya orang baru buka belum banyak yang tahu. Bagaimana orang mau beli dagangan kita sementara orang nggak tahu dagangan kita kan gitu. Jadi kalau berhenti ketika sepi, buat saya sebenarnya langkah yang kurang tepat lah. Iya, iya. Karena bagaimanapun juga ini proses orang mulai tahu apa yang kita jual, kan gitu. Iya, iya. Orang tahu itu nggak langsung beli biasanya. Iya. Merhatiin dulu sehari, 2 hari, 3 hari kan, baru mulai beli. Ketika sepi itu di awal sepi, kita langsung tutup. Ketika orang udah punya keinginan beli, kita malah udah nggak jalan kan gitu. Jadi ketika kita nanam, ini belum berbuah, terus kita selesai. Begitu waktunya panen, kita malah udah nggak, kan gitu kira-kira. Logis. Ya betul. Berarti melatih kesabaran kita juga ya, mentalitas kita ya. Itu jadi kalau kalian pengen buka usaha apapun lah gitu, yang tadi dibilang sama Bang Iin itu kayaknya mentalitas usahanya harus kuat dulu ya Bang, gitu. Walaupun punya produk ini unik, kemudian kalau kitanya nggak sabar gitu ngejalaninnya lah gitu Bang ya. Sebenarnya nggak harus punya mental yang kuat. Seiring jalannya waktu, mental kita akan menguat dengan sendirinya. Oh, bangun ya. Nah, intinya cuma satu, jangan nyerah gitu. Bener. Namanya orang down, terus ngerasa gimana gitu, jualan nggak laku, biasa lah. Satu hal yang lumrah ketika orang jualan itu, apalagi di awal nggak langsung laku, itu hal-hal yang wajar aja. Down itu hal yang biasa yang hampir sebagian besar orang kita ngerasain. Ya, Poinnya satu, jangan nyerah gitu aja. kayak lagu Bang. Udah, masif dong. Bener, jangan menyerah. Jadi kayak olahraga oke, kayak sepak bola. Misalkan kita udah ketinggalan 1-0. Cuma berapa menit lagi nih, kayaknya nggak mungkin gitu kan. Kalau pasrah nggak berusaha ya nggak bakalan mencetak gol ya Bang. Tapi kalau dengan berusaha, yakin itu, kerja keras, itu ada kemungkinan bisa masuk ya Bang. Ada kemungkinan. Itu kan maksudnya ini mah iyalah gitu, kalau olahraga jadinya gambaran lah gitu Bang. Memang wah keren nih, daging semua ini Bang, ini pemirsa gitu. Kalau Bang In intelektual lah, kalau cara marketing mah berusahanya keren gitu. Enggak juga sih, sebenarnya ya disesuaikan aja sama kondisi sekitar. Iya ya. Nah, kalau kita jual di daerah perkotaan, mungkin strategi marketingnya beda lagi. Di sana ada jasa layanan antar jemput makanan kan, GoFood, GrabFood, itu bisa dipakai. Tapi karena kita ada di desa, strategi marketingnya ya harus menyesuaikan sama kondisi sekitar. Pelayanan juga Bang ya. Pelayanan juga. Jadi keramahan kita. Iya. Kayak Bang In mah murah senyum, baik orangnya, jadi Saya kambing lewat aja saya senyum. jadi orang yang beli itu ngerasa nyaman gitu. Iya. Daripada kita jemdut aja gitu kan, yang beli walaupun rasanya enak juga, lu ngapain kan di jemdut gitu. Saya pernah Jadi kayak nyaman yang beli itu. di tempat rekreasi, di situ itu arah mau ke Prodade, di situ saya makan mie ayam. Sebelum saya jualan, saya makan mie ayam. Yang jualan itu kayak ketus
gimana gitu. Ya. Kalau bahasa saya sih apa, judes lah gitu. Judes ya, Sunda juga ya. Sebenarnya rasa enak, cuma ketika mau datang ke situ lagi ada penolakan dia. Yang lain aja lah. Otomatis ya. Iya. Bukan karena makanannya ya, tapi karena pelayanannya juga. Seenggaknya kita juga ngikat hubungan emosional kita sama pelanggan juga harus dijalin. Bangun. Tap. Ilmu semua itu teh guys, yang jarang didapatkan di sekolah-sekolah berwirausaha. Ada kan sekolah juga kan ada kewirausahaan, cuma teori kan gitu. Tapi kalau dari segi emosional mah itu susah praktekinnya, nggak bisa cukup teori ya bang. Karena kalau di sekolah ini kesimpulan pribadi ya. Kalau di sekolah itu yang diajarkan hanya satu kondisi. Sementara ketika kita praktek langsung belum tentu kondisinya sama. Itu yang beli juga kan macam-macam ya. Ada yang rewel gitu kan. Banyaknya orang yang beli itu kan berbagai macam karakter kan. Yang rewel tuh mau kita capek gitu ya. Kita pernah diomelin sama pelanggan. Karena terlalu lama nunggu, terlalu banyak yang datang. Kalau terlalu banyak yang datang, kita bingung. Banyak yang datang, kita sibuk ngelayanin pesanan orang, kita kadang sudah nggak tahu mana yang datang duluan, mana yang belakangan. Kita sampai diomelin orang karena kok saya datang duluan yang dilayanin malah orang yang datang belakangan gitu. Sempat kejadian seperti itu bang. Terus dia jadi nggak belinya? Pada waktu itu enggak. Balik lagi. Nah itu juga salah satu hal yang harus kita persiapin. Jadi ketika kita udah punya produk bagus, iklan kita bagus, banyak orang tahu, kita juga harus siap untuk nampung mereka ketika mereka datang. Itu juga satu pengalaman yang saya rasain sendiri. Awalnya kita di balai desa 2 bulan. Kenapa kita pindah ke sini? Salah satu persiapan kita untuk nampung orang yang datang. Berarti tempat yang dulu mah sempit. Dia cuma satu ruangan, daya tampung paling banyak itu 8 orang. Sementara yang datang satu mobil aja paling enggak. Jadi ketika ada konsumen banyak, gitu kan, kita sulit memperhatikan konsumen ya. Karena batas ruangannya kecil gitu kan, lagi banyaknya. Malah yang mau beli tadi itu gak sempat kita perhatiin mungkin itu ya. Ayo dianggap kita salah gitu kan. Ya memang kesalahan kita. Konsumen nggak suka, mau nggak mau, memang kita yang salah. Kita harus akui itu ya. Ya, walaupun iya susah ya. Kalau kita memposisikan diri sebagai pembeli, kita datang soalnya pembeli raja ya. Kita datang duluan, tiba-tiba yang dilayani duluan yang belakangan datangnya, ya wajar kalau kita ngerasa kesel kan gitu. Manusiawi. Sebagai penjual ya, ini jadi salah satu bahan masukan supaya bisa lebih memperbaiki diri ke depan. Gitu guys, anjir guys, pemirsa biasa nongol. Itu pemirsanya. Jadi memang hidup itu butuh perjuangan. Tidak gampang menjalaninya gitu. Kita tidak santai-santai gitu, duduk manis kemudian itu nggak bisa seperti itu. Jadi butuh proses awal menuju apa yang kita cita-citakan. Oke guys ya, mudah-mudahan ada manfaatnya obrolan ini ya bang ya, bisa memotivasi teman-teman yang lain yang tentunya ingin ada ide, ingin menggeluti untuk berwirausaha. Oke Bang Iin, Nambahin satu lagi. ada sekalian aja penutupan Bang Iin. Kalau teman-teman ada masukan buat saya tentang bakso, bisa ditulis di kolom komentar. entah itu dalam bentuk rasa
bentuk atau apapun, kalau ada masukan yang sekiranya unik, menarik perhatian orang, bisa kasih masukan ke saya melalui komentar nanti di apa sampein sama Kang Asep. Kalau memungkinkan nanti kita buat. Jadi masukan-masukan yang jujur ya. Gak apa-apa gini, Bang Iin, baksonya itu misalkan nih mah keasinan nih gitu, yang jujur. Nah Bang Iin pun nggak bakalan kecewa, justru yang ditunggu-tunggu itu. Ketika ada masukan-masukan dari teman-teman segitu, jadi bahan koreksi buat Bang Iin gitu supaya lebih baik lagi. Ibaratnya rambut nih, acak-acakan. Rambutnya acak-acakan terus ya. Kalau kita ini mah nggak tahu, yang tahu mah kan teman-teman gitu. Bang itu aduh kurang rapi nih, kita rapihin. Jadi kan ganteng kayak wong ini nih. Saya ngeliat kamera baru saya, rambut saya ternyata selama ini acak-acakan. Memang kritik dan saran itu memang Perlu. penting, Bang. Dan kita jangan nggak mau dikritik. Jangan menutup Justru diri. itu yang kami tunggu buat sama ya itu. Justru kualitas kita nanti akan lebih keren gitu ya Bang. Ya. Oke, terima kasih Bang Iin Siap, atas thank you. waktunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi jangan hilap. Jangan lupa ya lagi gitu ya. Jangan lupa like, komen, sarang subscribe. Oke, terima kasih pemirsa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bang Joko karek datang. Podcast Ingkring